Anak laki-laki lahir dengan kekuatan ilahi. Pada usia 1 tahun, dia sudah bisa mengangkat tempat tidur kayu dengan mudah. Pada usia 5 tahun, dia bisa mengangkat batu seberat 100 jin. Namun, karena dia tidak bisa mengontrol kekuatannya, ketika ibunya menemaninya berlatih tinju, dia secara tidak sengaja memukul ibunya hingga mati. Ayahnya memanggilnya pembawa sial. Dia langsung memutuskan hubungan ayah dan anak dengan anak itu. Dia mengusirnya dari rumah. Untungnya, guru melihat bakat anehnya. Dia pun menampungnya. Namun, dia melarangnya untuk bertarung dengan orang lain. Namun, pada hari itu saat berlatih dengan saudara senior melihat bahwa dia bukan tandingannya. Dia pun merencanakan untuk melukai. Dalam kemarahannya, anak laki-laki memukul saudara senior hingga menjadi vegetatif. Meskipun dia berusaha menjelaskan, guru tetap menganggap dia memiliki niat membunuh yang terlalu kuat. Dia mengusirnya dari sekolah tinju. Tanpa rumah, dia hanya bisa mengembara di jalanan. Setiap hari, dia bergantung pada mencari makanan dari tempat sampah untuk bertahan hidup. Pada hari itu, pemilik wanita sasana tinju kebetulan lewat. Melihatnya yang malang, dia mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia membawanya kembali ke sasana tinju untuk bekerja serabutan. Sejak saat itu, anak laki-laki menjadi teman latihan di sasana tinju. Saudara-saudara senior terkejut menemukan, meskipun anak ini tidak bisa bertinju, dia adalah karung tinju yang layak. Dia tidak masalah dipukul dengan cara apapun. Tanpa mereka ketahui, anak laki-laki bisa memukul dengan sekali ayunan. Bisa langsung menghancurkan sisi tinju, hanya karena tidak ingin melukai orang. Itulah sebabnya dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Tapi tidak menyangka kali ini lawan membawa 2 ahli terbaik. Guru tinju Jiang Wuyuan dan suci tinju Hei Wuchang. Jika pemilik wanita kalah, tidak hanya harus menyerahkan sasana tinju kepadanya, tapi juga harus menjadi istrinya. Keduanya adalah karakter yang keras dan tidak banyak bicara. Tanpa banyak bicara langsung bertarung. Begitu masuk arena, petinju wanita langsung melontarkan tantangan. Dia bilang saudara senior cukup tampan. Jika sekarang minta ampun, dia masih bisa bertindak lebih lembut. Saudara senior langsung merasa terhina. Dia mengancam tidak membutuhkan seorang wanita untuk mengalah. Nanti pasti akan memukulnya sampai tidak berbentuk. Tidak ada pria yang berani menginginkannya. Akhirnya saudara senior hanya berhasil melayangkan 1 pukulan. Namun langsung KO oleh lawan. Pemilik wanita sadar bahwa dia bukan tandingan. Jadi dia memberi isyarat kepada anak laki-laki, memintanya untuk mencari bantuan. Dengan cepat anak laki-laki menemukan saudara besar pemilik wanita. Saudara besar tidak senang dengan sikap pemilik wanita yang acuh padanya saat dipukul. Sangat tidak suka dengan perilakunya yang hanya mencarinya saat ada pertarungan. Menyatakan bahwa urusan lawan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Anak laki-laki tidak punya pilihan lain selain berlutut memohon. Saudara besar melihat situasi itu dan sengaja menyulitkannya. Selama menerima 1 pukulan darinya, dia setuju untuk menyelamatkan orang. Sambil berbicara, dia melayangkan 1 pukulan. Tak disangka, saudara besar berubah pikiran. Dia mengejek anak itu yang bisa bertahan seperti ini. Daripada mencari bantuan ke sana kemari, lebih baik kembali lebih awal menjadi bantalan daging. Dia juga bisa menunda waktu sedikit. Tapi anak laki-laki itu juga ingin bertindak. Namun, kekuatannya memang terlalu besar. Jika dia masuk dan membunuh lawan, justru akan merugikan pemilik wanita. Saudara besar mengklaim bahwa Bos Kong sudah menguasai Jiangnan. Menyatukan Jiang Bei juga hanya masalah waktu. Dia menyarankan pemilik wanita untuk segera menyerah pada sasana tinju. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Setelah berbicara, dia melemparkan anak laki-laki itu keluar. Ketika anak laki-laki itu dengan panik bergegas kembali ke sasana tinju, dia kebetulan melihat saudara seniornya terjatuh setelah dipukul. Melihat itu, saudara kedua tidak bisa menahan kemarahannya. Dia secara sukarela masuk untuk menantang suci tinju, Hei Wuchang. Namun, anak laki-laki itu tahu bahwa kekuatannya cukup lemah. Melawan Hei Wuchang sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Ternyata setelah masuk, dia bahkan tidak bisa menyentuh cambuk lawan. Dengan cepat, dia dipukuli hingga wajahnya tidak berbentuk. Kalau bukan karena wasit menghentikannya, dia sudah mati. Sejak awal, 2 jagoan di sasana tinju sudah kehilangan. Bos Kong semakin angkuh, meminta pemilik wanita segera menyusun kontrak pengalihan. Mengatakan bahwa jika pemilik wanita mau menjadi wanitanya, dia tetap menjadi pemilik wanita di sasana tinju ini. Anak laki-laki melihat situasi itu, akhirnya tidak bisa menahan diri. Bukankah kamu bilang, menang di dalam sasana tinju? Semua orang yang bersedia bertanding bisa menang, bukan? Saya juga anggota sasana tinju hati berapi. Buktikan kamu bisa mengalahkanku dulu. Bos Kong melihat seorang bocah kecil, juga datang untuk mencari perhatian. Dengan ringan, dia menyentuh kepala anak laki-laki itu.
Suruh dia pulang dan siapkan tangan lembutnya dulu. Apakah dia sudah layak untuk bertanding?